Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris Ramadan dengan NPM 2014071031. Topik yang saya angkat pada pertemuan kali ini adalah motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak adalah salah satu jenis pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 proses. Langkah naik, turun piston untuk menghasilkan suatu tenaga. Motor bakar 4 tak tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan, dalam prosesnya memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Motor bakar 4 tak diesel. Mesin diesel merupakan suatu penemuan yang didapat pada tahun 1892 oleh seorang bernama Rudolf Diesel dan menerima paten pada tanggal 23 Februari 1893. Motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam atau sebuah pemicu kompresi yang dimana bahan bakar akan dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dihasilkan dari kompresi dan bukan merupakan hasil pembakaran yang dibuat oleh energi lain. Seperti halnya busi yang ada pada mesin bensin. Dalam mesin diesel, ini juga banyak sekali komponen-komponen yang akan saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk bisa bekerja secara sempurna. Namun ada beberapa bagian komponen yang memang dibuat berbeda dengan motor bensin. Oleh karena itu, untuk sobat yang penasaran apa itu motor diesel dan bagaimana prinsip kerjanya, mari simak penjelasan kali ini. Cara kerja. Cara kerja dari motor bakar 4 langkah diesel bisa disama dengan cara kerja mesin bensin 4 langkah. Perbedaan hanya terletak pada bagian proses pembakaran. Pada mesin diesel, bahan bakar yang digunakan adalah biodiesel atau solar yang akan dibakar melalui panas dan tekanan yang tinggi atau juga sering dapat kita sebut self combustion. Berbeda dengan diesel, untuk motor bakaran bensin yang mana ada proses pembakarannya bahan bakarnya menggunakan bensin yang akan dibakar melalui percikan api listrik dari busi. Adapun cara kerja dari motor bakar diesel 4 langkah. 1. Langkah hisap. Prinsip kerja motor diesel 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, yang dimana proses ini akan membuat katup hisap mulai terbuka dengan diikuti piston yang bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada proses ini, udara mulai secara otomatis akan masuk ke dalam ruang bakar karena adanya gerakan naik turun dari piston yang membuat ruang di dalam silinder akan vakum dan secara otomatis udara pun akan terhisap masuk ke dalam. Yang kedua, langkah kompresi. Setelah langkah hisap selesai, maka prinsip kerja motor diesel 4 langkah yang selanjutnya ini adalah langkah kompresi, di mana pada langkah ini piston akan bergerak sebaliknya, yaitu dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada saat ini, katup hisap dan katup buang masih berada pada kondisi tertutup, sehingga udara yang sudah masuk ke dalam silinder akan dikompresikan atau dimampatkan. Secara tidak langsung akan membuat suatu tegangan meningkat yang menjadi 16 sampai 20 kg per cm kubik, serta membuat suhu temperatur pun meningkat drastis hingga 600 derajat Celcius lebih. Dan sesaat sebelum piston akan mencapai titik mati atas, secara otomatis
bahan bakar akan dikarbutkan melalui injektor yang masuk ke dalam ruang bakar. Dengan kondisi di dalam yang cukup panas, maka bahan bakar akan masuk terbakar dengan sendirinya. Ketiga, langkah usaha. Kemudian, prinsip kerja motor diesel 4 langkah selanjutnya adalah langkah usaha. Pada langkah ini, proses pembakaran sedang dan masih berlangsung. Katup hisap dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Dari pembakaran yang terjadi tersebut membuat tekanan yang sangatlah tinggi dan menjadikan piston kembali ke titik mati bawah dari titik mati atas, dan proses angka usaha ini berlangsung hingga katup buang mulai terbuka hingga kurang lebih 25 derajat sudut engkol sebelum piston mulai memasuki titik mati bawah. Langkah buang. Selanjutnya, dalam langkah buang, kembali membalikan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang mana secara otomatis katup buang akan mulai terbuka dan katup hisap akan tertutup. Sementara sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar dari manifold yang menuju ke knalpot. Pada langkah buang ini akan kita jumpai dua katup dalam keadaan terbuka dan terjadi pada saat awal langkah hisap dan akhir langkah buang. Motor bakar diesel memiliki beberapa komponen, seperti halnya satu, silinder blok assist. Silinder blok adalah komponen utama pada motor bakar 2 tak maupun 4 tak. Komponen ini menjadi sebuah komponen yang digunakan untuk meletakkan berbagai komponen mesin yang menunjang proses kerja mesin. Yang umumnya silinder blok pada tiap mesin memiliki suatu bentuk yang sama. Yang berbeda adalah ukurannya yang disesuaikan dengan komponen lainnya yang diletakkan di dalam silinder blok. Bahan yang digunakan untuk pembuatan silinder blok adalah besi tuang dan pencampuran logam lainnya yang tingkat presisinya cukup tinggi. Yang selanjutnya ada silinder head. Silinder head atau yang bisa kita sebut kepala silinder merupakan kepala mesin dari diesel. Komponen ini terletak pada bagian depan atau atas mesin, tergantung dari mesin masing-masing mesin. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kepala silinder ini sama dengan silinder blok, yaitu material besi tuang yang kuat pada komponen silinder. Kepala silinder ini terdapat beberapa komponen lain seperti valve, spring valve, rocker arm, dan ruang bakar. Piston. Piston merupakan komponen mesin diesel yang berfungsi mengatur volume di dalam silinder. Ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka volume di dalam silinder akan membesar. Hal ini terjadi ketika mesin melakukan penghisapan udara ke dalam silinder. Sedangkan ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, volume di dalam silinder akan mengecil, yang membuat kompresi dan ketika membuang gas sisa pembakaran. Selanjutnya ada camshaft. Camshaft merupakan komponen yang bertugas untuk mengatur rocker arm dan membuka dan menutup klep. Untuk menghubungkan camshaft dan rocker arm, biasanya digunakan timing chain atau fushook. Selanjutnya ada crankshaft. Crankshaft atau polos engkol adalah komponen mesin diesel yang bertugas mengubah langkah naik turun piston menjadi gerakan putaran. Crankshaft ini terbuat dari besi tuang. Yang selanjutnya ada olivine atau carter. Pada beberapa mesin diesel ada yang dilengkapi dengan adanya carter. Fungsi carter ini adalah sebagai penampung oli mesin. Komponen ini pada umumnya terbuat dari besi pelat yang berukuran tipis lalu dipasang di bawah crankcase. Pada carter ini juga merupakan tempat diletakkannya saluran hisap pompa oli yang bertugas mengalirkan oli pelumas ke seluruh bagian mesin diesel. Selanjutnya ada flywheel. Flywheel atau yang sering disebut dengan roda gila
merupakan komponen mesin diesel yang berfungsi sebagai penyeimbang dari suatu putaran mesin. Roda gila ini terbuat dari suatu besi yang padat yang dapat menyimpan momen. Oleh karena itu, komponen dapat menyeimbangkan putaran ketika mesin berjalan. Selanjutnya ada full system S. Full system merupakan rangkaian komponen bahan bakar yang ada pada mesin diesel. Sistem bahan bakar mesin diesel ini bertugas sebagai suplai bahan bakar solar ke dalam ruang pembakaran. Dari cara kerjanya, sistem bahan bakar pada mesin diesel ada dua macam, yaitu common rail dan konvensional. Pada mesin common rail, penyuplaian bahan bakar lebih hemat dan akurat. Tenaga mengusung computerized control. Sedangkan pada mesin diesel konvensional dapat dikatakan masih manual mengikuti pergerakan putaran mesin. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dalam hal kata maupun dari hal materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.